الحمد لله الذي أثنى على كل من تخلق بأخلاقه السنية وتفضل على كل ذي فضيلة ومزية. اللهم أدم صلواتك وسلامك على خير كل برية حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا مولانا محمد منبع كل ذي خلق سنية وعظيمة، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وهم نعمة القدوة ونعمة الأسوة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء، يوم الجزاء، يوم الوفاء، يوم القيامة، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، ونسألك الاستقامة على سائر الطاعة والعبادة، وارزقنا بعد عمر طويل الموت على حسن الخاتمة، الوفاة على حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Para alim ulama ingkang kawula muliakan, para pengurus masjid musalla khususnya Masjid Baitul Islah, dan segenap para pengurus majelis ta'lim khususnya majelis ta'lim alia beserta seluruh para jamaah yang hadir secara langsung atau yang mengikuti secara live. Semoga semuanya diberi umur yang panjang, semuanya diberi barokah dalam umurnya, semua diberi tambahan sehat walafiat, jasadnya beserta rohaninya, semuanya diberi kemudahan oleh Allah untuk tetap istiqamah melakukan rangkaian amal-amal yang diridhai oleh Allah, dan semoga wafat nanti setelah umur yang panjang dengan bekal yang sangat cukup dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kita menghadiri pembacaan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sendirinya kita akan berupaya untuk lebih mengenal siapa jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mulai awal pembacaan salawat sampai akhir isinya adalah pujian, isinya adalah pujaan, isinya adalah sanjungan Allah kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisannya para ulama-ulama kita yang diberi oleh Allah Ta'ala dalam hati dan sanubarinya rasa rindu dan cinta kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meniru sifat-sifat Rasulullah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah, sehingga derajat kita dan kedudukan kita di dunia mulia, di alam barzah mulia, dan kelak nanti di akhiratnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memuji beliau di berbagai ayat di dalam Al-Quran, di antaranya wa inna laka la ajran ghaira mamnun, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya
engkau wahai Muhammad telah aku beri pahala yang tidak terputus, ajran ghaira mamnun, pahala yang selalu terus diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, walaupun jasad beliau sudah tidak ada di alam dunia, walaupun beliau sudah meninggal dunia, tapi pahala dan ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah ghairu mamnun, mulai beliau meninggal dunia sampai saat ini, sampai kelak nanti di akhirat, tidak akan pernah diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penyebabnya? Supaya kita bisa meniru dari segi mana Rasulullah mendapatkan kemuliaan semacam ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Dilanjutkan ayat setelahnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat setelahnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya dirimu wahai Muhammad adalah manusia yang memiliki di atas akhlak yang mulia. Di atas nama akhlak atau budi pekerti yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Rasulullah, budi pekertinya Rasulullah di atas daripada budi pekerti, dan akhlaknya di atas akhlak yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kekasih-kekasihnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita belajar dari majelis taklim, khususnya majelis taklim yang di dalamnya adalah pembacaan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita kembali ke rumah kita membawa Rasulullah, kita kembali membawa Sayyiduna Muhammad, kita kembali ke pekerjaan kita, kita kembali di lingkungan kita, yang kita tonjolkan adalah Rasulullah, yang kita tampakkan adalah akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau adalah suri tauladan, beliau adalah qudwah yang paling pantas untuk kita jadikan sebagai suri tauladan. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau, dan semoga kelak nanti di akhirat kita berada dengan beliau di surganya Allah, khususnya di Firdausul A'la. Amin ya rabbal alamin. Akhlak macamnya sangat banyak, bilangannya sangat kathah, akan tetapi disimpulkan oleh beliau Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Sinten bawah Imam Abdullah bin Mubarak. Ini ulama top, ulama terkemuka. Ada cerita-cerita yang sangat luar biasa berkaitan tentang beliau. Kapan-kapan diterangkan, kapan-kapan Allah kita terangkan. Kita fokus tentang kesimpulan yang beliau simpulkan memahami makna akhlak. Kita ingat sabda Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu apa? Dan perinciannya akhlak itu apa? Banyak sekali. Cuma beliau menyimpulkan 3 hal. Tolong diperhatikan. 1, talaqatul wajah. Apa itu talaqatul wajah? Raupan dari muka yang membuat orang itu nyaman. Nih coro Jawa nih mengseman. Nih lawan kata mengseman apa? Niku talaqatul wajah.
gemar untuk senyum, suka untuk menampakkan peraupan dari mukanya. Setiap orang melihat, hatinya pasti senang, hatinya pasti gembira. Ini pertama. Jikalau panjenengan nggak mampu untuk mengikuti Rasulullah dengan tahajudnya, atau mengikuti Rasulullah dengan puasanya, atau mengikuti Rasulullah dengan sekian kali hatamannya, masuk boten saged meniru senyumnya Rasulullah. Pilih pundi, tahajud napa senyum, puasa napa senyum, hataman Quran apa senyum? Kompak ya, monggo sareng-sareng senyum. Talaqatul wajah. Senyum ini merupakan pencerminan isi hati manusia. Bersihnya hati manusia, jernihnya hati manusia pertama kali bisa dilihat bagaimana mukanya. Kalau mukanya selalu menonjolkan makna kegembiraan, kenyamanan kepada orang lain, ketemu dengan orang senyum, ketemu dengan orang menyapa, ketemu dengan orang salaman, ketemu dengan orang uluk salam, berarti menunjukkan isi hatinya bersih. Gina nggih? Sesuatu yang berupa cairan, okay, itu kan yang paling inti adalah wadahnya. Kalau wadahnya ini bersih, walaupun itu isinya air, insya Allah enak dipandang. Tapi kalau seandainya wadahnya ini kotor, walaupun dalam isinya apa nih Pak? Apa jahe? Kita doakan mudah-mudahan yang infak rezekinya dilancarkan oleh Allah. Maka tidak enak untuk dipandang, walaupun itu jahe, walaupun itu kopi, walaupun itu susu, walaupun itu madu. Kenapa? Karena wadahnya kotor. Begitu pula manusia hidup di dunia. Bisa dilihat orang itu bagaimana isi hatinya, bagaimana dalam sanubarinya, lihat bagaimana bermuamalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beliau melihat jenazah. Orang sudah meninggal dunia, jenazah. Murra bi janazatin 'alan nabi. Nabi kelewatan jenazah. Dan Nabi tidak pernah bertanya jenazah sopo. Apakah dia ahli ngaji? Apakah dia ahli jamaah? Apakah dia ahli tahajud? Tidak pernah ditanyakan. Tapi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengajak orang-orang yang menyaksikan jenazah tersebut dengan mengatakan, coro samangke saya nopo saya kan ngoten nggih, niku mboten pilihan niku Pak. Niku mboten pilihan, tapi niki akhlak Mbah Mudin niki luar biasa. Akhlak saya nopo? Loh, nek saya lawan katanya nopo? Tapi mboten pernah disebut. Niki perlu ditiru, Pak. Saya nopo saya? Pilihannya cuma saya. Mboten wonten saya nopo awon, khawatir makin jawab awon. Saya nopo saya kata Rasul wajabat. Datang lagi jenazah yang kedua, Nabi mengatakan kepada orang sekelilingnya, saya nopo dicela, buatan saya Rasul, wajabat. Jawabannya sama, wajabat. Yang pertama juga wajabat, yang kedua juga wajabat. Kata sahabat, apa arti wajabat ya Rasulullah?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum athnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah, wa antum athnaitum ala syarrin wajabat lahul jannah, wa antum syuhadaullahi alal ard. Allahumma shalli ala Muhammad. Jenazah yang pertama kamu memberikan kesaksian dia orang baik, maka Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Sedangkan yang kedua engkau memberikan kesaksian jelek, maka kesaksianmu itulah penyebabnya dia masuk ke dalam neraka. Oleh sebab itu sebentar lagi akan datang jenazah dari keluarga takmir mriki. Nggih, nyuwun bantuan mangke setelah isyraq kita hormat jenazah dan mudah-mudahan husnul khatimah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliaunya dan untuk jamaah alia Abah Amir Mahmud takmir Mambaul Falah. Mudah-mudahan semua yang meninggal dunia derajatnya diangkat oleh Allah dan dosanya diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberi umur yang panjang, sehat walafiat, bisa terus menteladani Rasulullah dan mengikuti Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Ini pertama, kembali talaqatul wajah, gemar senyum, gemar mengsem. Oke, berarti ketika jenengan itu dikasih oleh Allah Ta'ala, setiap kali ketemu orang itu pertama kali senyum, ketemu dengan siapapun pertama kali wajah panjenengan menunjukkan ketenangan, itu menunjukkan dalam hati panjenengan bersih dan jernih. Cuma maaf, jangan menilai orang, oh berarti nek metotokan berarti kotor. Mboten ngoten. Mungkin dia punya hutang lupa, atau mungkin dia lagi sibuk mungkin, atau mungkin lagi memikirkan. Ini pertama. Yang kedua, singkat, badlun nada, memiliki tangan yang gemar untuk berbagi. Berbagi sesuai dengan kemampuan kita. Kuatnya seceguk air, lakukan. Kuatnya satu bungkus, lakukan. Kuatnya satu sapi, kelihatannya berat. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita untuk berbagi, dan tidak harus dengan sekian bilangan, yang penting masuk ke area ma'ruf. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Kemampuan Anda sedekah dengan separuh kurma, separuh kurma. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang penting tujuan daripada infak atau kedermawan ini untuk mengurangi dalam hati kita rasa cinta kepada dunia, agar dalam hati kita ini para rawuh bukan berarti kita nggak mau dunia, boten, cuma jangan sampai orang itu tenggelam dengan rasa cinta terhadap dunia. Mudah-mudahan rezeki kita diberkahi oleh Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ma min yaumin yusbihul ibadu illa wa malakani yanzilani fih. Setiap pagi Allah Ta'ala menugaskan dua malaikat yang menyertai setiap individu manusia. Yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafa. Yang satu mengatakan, ya Allah, lancarkan rezekinya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya untuk dia jikalau hari ini sedekah. Yang penting sedekah, yang penting harus ada yang dikeluarkan. Orang-orang zaman dahulu kadang-kadang kedatangan fakir miskin ke rumahnya, tidak punya apa-apa.
Mau ngasih makanan nggak ada, ngasih minuman nggak ada, dilihat yang penting dia dapat faedah dari saya. Lihat bajunya robek, ditondongi Pak. Zaman dahulu pengemis ngeten iki Pak, bajunya apa? Robek. Dilihat ada yang robek, Pak sebentar Pak ya, diambilkan jarum kali nopo benang lalu didondongi. Selesai didondongi, ngapunten niki yang saya miliki. Sakit napa mboten jenengan? Oleh jenengan nggih mesti ngasih 1 juta, 2 juta, 3 juta. Amin Allahumma. Subhanallah. Ini monggo kita amalkan Pak. Agar kita setiap hari dapat doa dari malaikat, walaupun kita ngasih nafkah niatnya sedekah ke istri kita ngasih uang jajan ke anak kita niati sedekah, didoakan oleh malaikat. Yang satunya mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah bangkrutkan dia, ya Allah datangkan penyakit ke dia, ya Allah cekakkan umurnya, karena dia hari ini tidak mau berbagi, tidak mau sedekah. Pilih pundi, doa pertama atau doa kedua? Pertama, monggo, tidak harus banyak. Sayyid Abdullah bin Ja'far misanan kali Sayyid Hasan dan Husain itu pernah keluar dari rumahnya menuju ke pekarangan. Pekarangan itu artinya apa Pak? Sawah ya. Ketika sampai di sana, tiba-tiba dia lihat ada budak hitam yang bekerja di ladang itu. Gulamun aswad sedang bekerja. Sama Sayyid Abdullah bin Ja'far ini Pak terkenal dermawannya. Dilihat apa yang dilakukan oleh budak hitam ini. Gak lama kemudian datang orang ngirimi berupa 3 potong roti. Berapa? 3 potong roti. Setelah sampai 3 potong roti ini di depannya, lalu kemudian datanglah seekor anjing. Hayawan najis muwalladah. Oleh budak ini kemudian dikasih 1 potong roti, dilempar, dikasihkan. Sayyid Abdullah bin Ja'far lihat, setelah 1 potong ini habis dimakan oleh hayawan itu, melihat masih lapar, dilemparkan lagi potong yang kedua. Kelihatannya masih lapar lagi, dilemparkan yang terakhir. Sakit napa mboten? Niki akhlak. Ini maini hati para rawuh. Niki rahmat. Nah, corot yang sama nggih antem waktu ya. Ketika melihat hal yang begitu unik ini, disamperi oleh Sayyid Abdullah bin Ja'far lalu ditanya, "Fulan, kamu nggak makan?" "Tidak." "Kenapa nggak makan?" Kata beliau, "Daerah ini bukan daerahnya seekor anjing. Berarti ini anjing dari jauh." Allah, ini kawasan saya lihat nggak pernah ada anjing, nggak pernah ada hayawan ini. Berarti ini dari jauh, perjalanan jauh, lapar haus. Lalu kemudian kata si Abdullah, "Lalu kamu makan apa?" "Saya puasa." Allahu Akbar. Sakit apa mboten jenengan? Di rumah nggak ada makanan, puasa. Di rumah nggak ada minuman, puasa. Atau nyari warung, puasa. Sayyid Abdullah bin Ja'far terkenal dermawannya, tidak mau tersaingi dengan akhlaknya, mengatakan, "Siapa majikan kamu?" "Fulan." Datang, "Majikan, tanah ini saya beli, budak ini saya beli, dan ini tanah saya kasihkan kepada budak."
tanah ini saya beli, nah milik saya. Budak Anda saya beli, saya merdekakan, lalu kemudian tanah ini dikasihkan kepada budaknya. Kira Pak, kepanggih tiang soleh nih ngerti Pak, enaknya luar biasa. Budak tersebut juga nggak mau kalah Pak, karena surga itu bukan satu tingkatan, bukan dua tingkatan, bukan tiga tingkatan. Imam Haddad menerangkan 6.000 sekian tingkatan. Budak mengatakan, wahai Imam, ini untuk saya hadiahkan fisabilillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saged mriki napa dereng? Insyaallah dilatih. Mbok gorengan, mbok kopi, mbok piringan. Nggih. Nggih. Mbok seceguk nasi, seceguk nasi, seceguk air, sebungkus nasi. Ada coklat kasihkan anak kecil. Gak bisa minimal yang pertama senyum. Wes modalin apa? Senyum. Wes tabassumu kali akhika sedekah. Senyum kamu untuk teman kamu adalah senilai daripada sedekah. Ini yang kedua. Yang terakhir, saya ulangi lagi, yang pertama talaqatul wajah, yaitu gemar untuk senyum. Yang kedua badlun nada, gemar untuk memberi. Yang terakhir kaful adha, jangan sampai tangan kita menjadi sebab adanya kezaliman. Jangan sampai tangan kita menjadi sebab adanya kerusakan, adanya kejahatan, adanya keburukan. Secara khusus tangan kita, umumnya sekujur tubuh kita, jangan sampai kita berbuat zalim dengan siapapun. Jangan berbuat zalim dengan malaikat-malaikat Allah, dengan mengusir malaikat dari mulut kita karena ghibahnya, mengusir malaikat dari mata kita karena pandangan mata ini ke arah maksiat, mengusir daripada hati kita karena di dalamnya ada sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah. Na'udzubillah. Sebab setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu membekas bau bangkai dalam diri kita, bahkan lebih busuk daripada bau bangkai. Kalau kalian panjangan mohon bukan betah kalau ada bau yang tidak enak, bagaimana malaikat? Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, diri kita dijauhkan dari kemaksiatan oleh Allah. Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu kaful adha, jangan berbuat zalim, jangan menganiaya orang, jangan mendolimi orang. Bahkan usahakan setiap saat untuk membersihkan hati, menjernihkan hati dengan menghilangkan sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering-sering diaturi oleh imam mantun salat, assalamualaikum, assalamualaikum, yang kita baca astaghfirullah lil mu'minina wal muslimina wal al-ahya'i minhum wal, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Ini keberuntungan bagi kaum muslimin, mukminin dimanapun berada. Walaupun sudah meninggal dunia di alam barzakh pun dosanya tetap diampuni oleh Allah. Dari mana? Ajaran para ulama-ulama kita. Kalau kita istighfar jangan mengatakan Rabbighfirli tok, paham tok, Rabbighfirli tok, napa tok niku? Kula mawon sing mlebet swarga. Tapi astagfirullah lil mu'minin, baik yang seneng jenengan sing boten seneng jenengan, baik yang sepaham kali panjenengan nopo beda faham, masuk ke area lil mu'minina wal al ahya, yang masih hidup sejagat raya, wal amwat, yang sudah mati sejagat raya, tetap mendapatkan doa istighfar bagi setiap orang yang telah melakukan. Sebagai penutup, karena sebentar lagi ada jenazah, kita sholat isyraq, lalu kemudian langsung jenazah kita sholat tanpa salaman. Sebagai penutup, Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal mu'min
la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Orang mukmin ini walaupun enggak tahajud, dia tetap dapat pahala tahajud. Orang mukmin ini walaupun dia tidak ahli puasa, tetap dapatkan puasa. Walaupun malam enggak pernah tahajud, walaupun enggak pernah melakukan sunnah, tetap mendapatkan pahala tahajud dan puasa. Dengan cara bagaimana? Akhlak ingkang sae, budi pekerti ingkang luhur, akhlakul karimah. Dan di antara akhlak yang tidak membatasi kita, kalau uang kan terbatas, kalau kesehatan terbatas, kalau ini itu terbatas, ada akhlak yang tidak membatasi kita. Apa itu? Doa. Ini akhlak tidak terbatas. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan doa kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Guru saya Al-Habib Umar ini kalau mentafsiri, ya Allah ampuni aku dan ampuni orang-orang yang sudah meninggal dunia sebelum aku dan yang masih hidup. Tolong jangan taruh dalam hatiku rasa kebencian, rasa kedengkian. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang, khususnya para ulama-ulama kita, para pengurus-pengurus majelis ta'lim, majelis musola masjid, kita doakan mudah-mudahan yang di depan ini Allah taala sehatkan jasadnya, sehatkan tubuhnya, dan Allah taala berikan keistiqomahan untuk selalu mendampingi kita. Dan kita doakan yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, diberi oleh Allah taala karcis husnul khatimah, khususnya jenazah yang akan datang dan umumnya setiap jenazah yang sudah melalui kita. Semoga kita semuanya tetap dalam kondisi istiqamah, wafat dalam kondisi husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.